Halo teman-teman Halo. semuanya, halo. Jadi siang ini kita pengen ngobrol-ngobrol tentang persiapan trip kita ke Jepang. Ke Jepang lagi, Bang? Ngobrol-ngobrol persiapan lagi nih kita. Semuanya bingung kan, ke Jepang lagi. Jadi gini ceritanya, kan autumn kemarin alhamdulillah kita ke Jepang. Terima kasih banyak teman-teman semua yang udah ngikutin vlog kita. Terima kasih. Dan alhamdulillah bener-bener sesuai impian kita ya. Kita abis pulang berangkat lagi. Kita berkesempatan untuk berangkat ke Jepang di bulan Februari ini. Tepatnya besok tanggal 10 Februari 2025. Ya Bang ya, winter loh ini. Yes, dingin. Kalau kata orang-orang katanya lagi bahaya snowfall lah, abis itu kayak lagi dingin-dinginnya gitu. Jadi kita harus siap-siap. Iya. Makanya kita bikin video persiapan ini karena sedikit beda persiapannya daripada autumn. Benar, jadi banyak banget yang DM apa aja persiapannya untuk winter trip ini. Jadi mungkin aku pengen share sedikit. Basically untuk winter trip sebenarnya nggak terlalu beda sama bulan autumn, cuman lebih ekstra lagi karena kan temperaturnya akan lebih dingin lagi. Dan kemarin juga banyak yang nanya dengan adanya wabah pneumonia sama influenza tuh gimana gitu. Jujur kita juga nggak nyangka ya maksudnya bakal ada seperti itu, cuman karena udah persiapan dari lama dan rasanya tuh semuanya tuh emang udah insya Allah jalannya gitu untuk kita berangkat. Jadi kita pasrahin aja semuanya, kita berdoa semoga kita sehat, tapi pastinya ada usahanya juga, which is pertama vaksin influenza itu Udah wajib banget tahun lalu, dari tahun lalu ya Bang ya. sebelum kita autumn. Iya, itu wajib banget, apalagi yang mau traveling musim dingin, saran kita wajib banget vaksin influenza. Terus abis itu persiapkan semua baju dingin yang cukup gitu. Jadi jangan sampai salah kostum. Karena kalau misalkan kedinginan, udah pengalaman ya Bang, 2 tahun lalu ya. Jangan sotoy. Kalau kedinginan, kayak bajunya nggak terlalu dingin, pakai yang tipis aja deh. Ternyata kedinginan jadi lemes ya Bang. Iya, betul sekali. Jadi heat bawa ekstra karena bisa buat double atau bawa yang ultra warm. Kalau kita kebetulan mostly dari Uniqlo, buat Akio juga. Terus abis itu jaketnya juga harus yang khusus winter, jadi yang lebih tebel. Buat Akio juga, jadi itu baru semua toko yang itu karena yang autumn terlalu tipis. Terus abis itu bawa topi, sarung tangan. Terus pokoknya semua kebutuhan untuk make sure kita hangat ya, seperti scarf dan lain-lain. Nah itu semua juga udah aku persiapkan. Abis itu obat-obatan sama vitamin. Vitamin sih wajib banget ya, karena ternyata banyak yang nggak rutin minum vitamin. Nah saran kita sih wajib banget minum vitamin. Terus bawa semua obat emergency untuk kita maupun anak gitu. Terus abis itu apa lagi ya Bang? Sebelum trip olahraga dulu. Itu benar sih. Maksudnya semakin rutin olahraganya, harus semakin rutin karena kan di sana kita jalan dan bawa anak dan bawa stroller dan bawa koper dan ngevlog dan lain-lainnya. Iya benar. Apalagi musimnya dingin, jadi kita usahain badan kita sefit mungkin supaya kita pas di sana udah terbiasa dengan kesibukan selama trip gitu kan. Setuju banget sih, karena aku ngerasain sejak lahiran tuh jadi nggak rutin olahraga dan itu stamina-nya turun. Nggak cuma ibunya, bapaknya juga. Iya, stamina makanya aku turun, menggemuk gini. gampang sakit. Iya, kita belakangan tahun lalu ya kita sempat kayak beberapa kali pilek. Padahal tahu gitu solusinya adalah kita harus olahraga. Pas kita mulai rutin olahraga belakangan ini kerasa badannya alhamdulillah lebih fit. Jadi insya Allah nanti pas trip juga semakin kuat. Yes. Apalagi gitu. kamu angkat koper berat-berat ya. Betul sekali. Hal yang paling penting kalau sebelum kita berangkat, ini jadi sedikit ya kita mau share juga di vlog ini. Kalau kita mau trip tuh ngapain aja sih yang dilakuin di rumah? Selain kita nitipin anak kita di rumah, mertua nih sekarang kita deep cleaning rumah karena penting banget untuk berangkat rapih, pulang rapih. Especially orang kayak kita, orang kayak aku nih pengennya rumah tuh rapi, selalu nggak berdebu, ya kan? Ini barusan aku udah angkat karpet, udah aku mau laundry. Jadi balik-balik karpet udah bersih. Benar. Ya kan? Penting banget tuh karena aku main di karpet terus itu harus dibersihin sih rutin. Aku cuci spray, ya kan? Supaya balik-balik spray wangi. Untung pas suami sigap ya bersihin rumah ya. Udah cuci baju, udah jemur-jemur. Iya. Aku maksimum nih hari ini udah nggak boleh lagi nyuci lagi. Besok kita berangkat masa aku belum setrika. Iya. Ya, jadi hari ini aku kelarin semua. Dan pastinya semua debu-debu yang di atas meja dan yang di lantai. Nah, yang di lantai udah aku vakum semua. Aku vakum pakai tuh
alat paling baru kita tuh. Senang banget Tuh sih. si canggih tuh. Kalau soal beres-beres itu urusan aku deh pokoknya. Jadi sebelum kita berangkat jalan-jalan, aku tuh selalu mengusahakan supaya rumahnya itu pas balik nyaman seperti kalau kita masuk ke dalam hotel. Wih, jadi ceritanya masuk tuh nggak perlu ribet-ribet karena kita bakal unpacking barang dan bakal banyak banget belanjaan nanti. Jadi kita bakal beres-beres dulu rumah ini, walaupun rumahnya nggak besar tapi harus bersih. Nah, pas banget ini sekarang aku mau bersih-bersih pakai vakum terbaru kita. Ini adalah Tideco S5 Plus Cordless Wet and Dry Vacuum yang udah bisa sapu sekaligus pel dalam sekali jalan. Sesuai kebutuhan kita di rumah. Karena di rumah ini, seperti teman-teman tahu, ada Akio yang suka nyemil, yang suka makan. Ayahnya suka bikin kopi, mamanya juga suka kadang dia masak tumpah-tumpah dan lain-lain. Jadi benar-benar vakum yang wet and dry itu sesuai banget kebutuhan kita. Keluarga millennials nggak mau ribet-ribet kalau misalnya bersih-bersih. Maunya yang gampang-gampang, pas banget ada alat ini. Jadi ini Tideco S5 Plus tuh keunggulannya dia punya auto drive. Jadinya vakumnya itu tuh bisa gerak maju dan bikin vakum tuh nggak ribet gitu, nggak berat, jadinya ringan. Terus vakum ini juga ada edge cleaningnya. Jadi bisa menuju ke siku-siku di bagian sisi-sisi si vakum ini gitu. Dan pastinya ada self cleaning, itu penting banget. Kotoran-kotorannya, semua debu-debunya masuk ke dalam sini. Habis itu tinggal kita bersihin parts-partsnya dan buang semua kotoran-kotoran air yang ada dalam sini. Vakum ini juga punya LED display yang sangat keren di sini. Dan ini memudahkan kita banget untuk bisa lihat kinerja vakumnya yang udah dilengkapi dengan eye loop sensor. Jadinya untuk ngedeteksi debu. Ibaratnya kalau kita pakai yang mode auto, dia tuh bisa tahu seberapa kotor lantai kita. Jadi dia akan menggunakan tenaganya, menggunakan kekuatannya dia sesuai dengan debu ataupun kotoran yang ada di lantai. Jadi pas datang si S5 Plus ini, dia udah ada si vakumnya tersendiri, ada tiangnya ini, terus di sini udah ada nih kayak penampungan air kotornya. Di dalam sini juga udah ada filternya. Terus di bawah sini udah ada si brushnya juga satu. Gitu. Dan di belakangnya ada water tanknya. Nah ini buat isi air, nggak boleh air panas, jadinya maksimum 60 derajat Celcius. Dan dapat ini dockingnya, charging docknya ini. Dan ini ada brushnya buat bersihin semua kotoran-kotoran yang ada di sini yang membandel. Terus kita juga dapat satu extra brush. Brushnya ini tuh bisa dipakai 6-8 bulan. Pastinya kan ada umur, kayak kita pakai pel-pelan aja. Nah, nanti tinggal beli refillnya lagi aja gitu. Terus ini juga ada filter ekstranya ini. Jadi kalau kotor, kita cuci, bisa dijemur, dikeringin. Kalau udah, bisa kita pakai lagi. Vakumnya di sini. Tut. Jadi ini sekarang udah di charging dock. Kalau mau vakum, tinggal diambil gini. Terus pencet yang ini. Tinggal kita dorong sedikit ke depan. Dia langsung maju. Tuh. Ya kan? Tuh. Nah, kalau mau ganti modenya, tinggal klik lagi yang atas ini. Tuh. Nah, balik ke auto lagi. Nah, jadi di sini udah ada layarnya. Ini layarnya super minimalis dan keren ya. Jadi kita tahu mode apa yang lagi dipakai dan langsung ada juga di sini semua informasi-informasi yang dibutuhkan. Kita juga bisa mati nyalain suaranya di belakang sini supaya kalau di rumah nggak mau keberisikan. Ini kan kalau nyala, kita pencet. Tuh on. Kalau kita matiin, voice pops off. Jadi kalau misalnya kita pencet, dia nggak bunyi. Jadi di rumah nggak berisik. Biar nggak sama-sama penasaran, kita langsung tes aja. Aku isi air dulu ya di belakangnya. Inilah. Ya, kurang lebih segini. Hampir penuh. Sekarang mau isi ini sabunnya gitu. Ini isinya cukup one cap. One cap tuh segini. Masukin ke sini. Dan tinggal masukin sini. Tada! Nih kalau teman-teman lihat ya, ini di lantai banyak banget debu-debu, rambut-rambut kecil. Nah ini permasalahan hari-hari, ya kan? Tuh, nyalain. Ini auto mode. Iya, sudah terangkat dan langsung keset. Yes. Ini juga tuh di bawah kursi, di bawah meja makan banyak debu-debu. Tuh di ujung-ujung sini. Nih,
Tuh ujung-ujung di bawah mesin kopi. Pas banget. Ada kopi dan debu-debunya. Udah, gitu doang. Nah, sekarang saatnya aku beberes dulu lantai bawah ini. Sekarang aku mau gulung karpet, karpetnya mau ke laundry soalnya. Debu semua. Sekejap guys, hilang. Satu spot lagi di belakang sofa ini. Lihat ya, wow, gak cuma debu. Ada keretanya Akio juga. Ada kereta, ada bola, ada ini. Tuh, skincare. Debunya banyak, ih jorok, ih. Nah, ini udah selesai vakum, tinggal balikin ke charging dock ini. Tut. Tuh, charging langsung dia. Mantap ya. Emangnya bersih tadi vakumnya. Tuh, lihat tuh. Satu lantai segini tuh. Udah debu-debunya nempel tuh. Dia menggunakan air yang lumayan. Kalau kita lihat-lihat, tadi kan dari full. Sekarang segini. Sisa kayak seperempatnya lagi. Pasti brushnya juga tadi kan bekerja keras. Kita harus self cleaning. Cara self cleaningnya itu klik tombol yang di atas sini. Atas sini. Harus dalam keadaan airnya juga terisi ya belakangnya ya. Klik yang ini. Self cleaning has started. Oh. Something to brush roller. Udah selesai self cleaningnya. Kita lihat brushnya. Tuh, udah di brush ini pasti ada kotorannya juga. Tuh, jadi Charging. Checking cleanliness. nih bersihin dikit. Tuh, bersihin tuh. Udah tinggal dielap gini pakai tisu ataupun pakai kain yang kering. Skin lagi deh. Sudah bersih. Sekarang mau bersihin ini. Ini part terakhir dan harus dilakukan setiap kali habis deep cleaning rumah kayak gini. Gimana? Keren banget sih ini. Bagus ya? Iya. Seneng banget, pas banget. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Warnanya hitam Mewah putih. banget sih hitam putih Ya? ini. Kamu kan si paling monokrom. Keren banget. Ya, mantap. Udah bersih kan lantai? Keset. Nggak ada debu kan? Keren banget kan vakumnya. Sesuai kebutuhan kita kan? Keren banget sih, sangat recommended. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Jadi worth it? Worth it banget sih. Worth it banget. Jadi kamu nggak usah ribet-ribet kan sama aku sapu sama ngepel. Itu memang nggak pernah juga karena kamu memang semuanya lebih tepatnya kamu bersih-bersih rumah jadi ada bantuan yang lebih maksimal lagi. Jadi bisa ngelakuin hal lain lebih cepat lagi. Yes. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau juga vakum seperti ini di rumahnya Tineco S5 Plus, langsung aja cek ke official store-nya Tineco maupun di e-commerce Tineco S5 Plus. Buruan beli supaya samaan sama kayak kita dan nggak ribet lagi di rumahnya, lebih gampang. Nah, karena ini pertama kali trip kita winter bareng Akio apalagi, aku pertama kali nih bakal ngerasain salju. Nanti kita mau ke Akio daerah juga ya? salju soalnya. Iya. Jadi trip kali ini kita bikin itinerary pastinya santai tetap, nggak ngoyo. Dan ke daerah yang kita udah tahu karena kita mau ke daerah Tokyo dan Kansai. Jadi tahun ini kita bakal ke Kansai lagi. Osaka, Kyoto pastinya ada juga dan mau ke Kobe. Jadi kita bikin itinerary santai mungkin, kosong-kosong mungkin gitu ya. Jadi pas nyampe kita bakal ke Tokyo, kita bakal 2 malam di Tokyo. Berangkatnya kan kita malam-malam. Jam 12 ya, Mah? 9. 9? Iya, 9. Bukan 12 ya? Enggak. Oh, salah aku. Jangan sampai telat ya. Iya. Jam 9 malam bakal nyampe Narita pagi-pagi. Biasanya kita bakal berangkat sama neneknya Rianka pulang kampung. Iya, sekalian nganterin neneknya Rianka pulang kampung. Jadi kalau teman-teman nanya, yang Jepang siapa? Neneknya Rianka ya? Iya, orang Gitu. Tokyo asli. Betul. Terus abis itu kita bakal stay di daerah B, Toyosu yang kita udah pengenin banget.
3 hari itu kita bakal explore sedikit di daerah Tokyo dan Odaiba situ yang depan-depan. Yang baru-baru juga bakal kita datengin. Pastinya yang belum kafe-kafe, pernah. betul. Jadi tenang, nggak akan ulang lagi ya. Betul. Walaupun Bakal banyak tempat baru. daerahnya sama, Iya. ya, tapi tempat-tempatnya insya Allah lebih baru. Tapi aku excited Kyoto sih bang. Kita bakal lama banget di Kyoto. Iya, jadi Gile. habis Tokyo 2 malam, kita bakal Tokyo 7 malam. Kenapa full di Kyoto? Karena kita tuh males kalau sering pindah-pindah hotel. Jadi Betul. kita decided untuk di Kyoto, Kyoto aja, di hotel yang emang kita udah suka, which is Iya. Tokyo Stay yang Iya. kita pernah waktu itu. Itu kan daerahnya strategis banget. Jadi nanti tinggal day trip kayak ke Kobe, kita mau ke Anpanman Museum, terus kita ke Osaka juga Oh my day god, trip. so excited. Iya, jadi kita bakal day trip aja karena ternyata daerah-daerah situ tuh deket-deket Deket semua. lah. Terus di Kyoto juga udah gak sabar, pengen ajak Akio ke Kyoto Railway Museum. Itu kan yang museum kereta ya. Wah, Iya. Akio tuh lagi suka banget kereta, Tomica, semua mobil-mobilan kayak gitu. Jadi kita bakal ambulance, puas banget sih bang. fire truck, shobosha, Nah, semuanya dia suka. banget. Jadi kita sangat excited for that. Jadi di trip kali ini mungkin akan lebih banyak lagi museum dan area bermain anak-anak Iya, pastinya. kids friendly recommendations semoga ya. Jadi ini insya Allah vlognya untuk family juga lah ya. Jadi teman-teman yang mau trip sendiri bisa, yang bawa family juga bisa. Dan banyak coffee shop juga. Jadi pokoknya ikutin Oh, terus seru aja. banget. Follow Instagram kita @riankatalina @auliaalvar karena kita insya Allah nih bakal setiap hari story live ya tentang kita kemana aja Iya, di sana. story ya, bukan live Instagram. Story Iya, maksudnya tapi real time. Real time, iya. Betul. Terus juga kita udah beli tiket-tiket yang diperlukan dari sini. Kita beli kemarin dari beberapa website, salah satunya juga dari Pelago. Terus kita nggak beli JR Pass. Itu pastinya kita bakal share, tapi Vlog kita. ikutin terus aja pokoknya perjalanan. Subscribe aja dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-videonya. Yes. Betul. Nah, terus juga aku tuh punya kebiasaan satu hal, itu matiin saklar-saklar yang tidak dipakai. Karena kan kalau saklar-saklar yang pada nyala, kayak colokan-colokan mesin kopi, colokan-colokan apalagi ya kalau kita lihat ya, ada lampu-lampu yang kecil-kecil tuh kan. Nyolok tuh kan tetap Water narik heater. daya ya kan. Water heater betul. Jadi kita sebelum berangkat, kita matiin dulu semuanya. Dan sekarang aku pakai cara baru, kemarin nemu di Instagram, pakai kayak notes gitu, ditempel kalau ini udah aku matiin dan difoto sebelum berangkat. Jadi besok akan aku lakuin itu supaya ingat. Nggak parno di sana kayak udah matiin belum ya? Betul. Nah, yang aku nyalain hanya yang tercolok sama wifi dan kulkas, karena kulkas nggak boleh mati. Selanjutnya, packing, Bu Bos. Bos packing. Aku bos unpacking. Iya, benar-benar. Iya, bos packing gimana Bu Bos packing persiapannya? Basically untuk packing, kali ini kita akan bawa 3 koper large. 3 koper large, tapi yang satu itu isinya ada koper medium. Jadi pada saat pulang bakal beranak, jadinya total ada 4. Iya. Tujuannya apa? Supaya nanti pas di sana kalau belanja-belanja, terus nanti mungkin ada just tip dadakan, itu aku bisa masukin dengan mudah tanpa pusing karena udah ada extra space. Yeah. Itu juga enaknya naik pesawat seperti JAL, ANA, Garuda juga ya, karena kilo anak kan Bagasinya banyak. gede. Kebetulan ini 23 kali 2, jadi yang mending bawa 2 tas yang besar gitu supaya bisa dibagi karena nggak boleh over dari 23 kilo kan gitu. Nah terus persiapannya aku selalu bagi jadi 3, bikin packing list. Pertama untuk aku, untuk Aul, dan yang terakhir untuk Akio. Dan ini semuanya tuh aku bikin notes di list semuanya, mulai dari pakaian atasan, bawahan, keep tag, terus dalaman, terus kaos kaki, ini semua aku taruh ya, listnya ada di sini supaya pada saat packing aku bisa masukin satu-satu dan di checklist kalau udah masuk. Terus juga aku packing obat, vitamin, semua kebutuhan-kebutuhan seperti itu, colokan, kabel, charger, ini semua sesuai list yang ada di sini ya. Nah, terus tips dari aku untuk packing, jangan overpacking karena di Jepang tuh bisa nyuci gitu. Kita untungnya di trip kali ini kita dapat hotel yang bener-bener ada mesin cuci dan microwave di dalam kamarnya. Itu dua-duanya kebetulan Tokyo Stay, yang di Kyoto maupun yang di Tokyo. Setelah nanti balik dari Kyoto. Jadi nanti kita bakal rutin nyuci gitu, seperti daleman, terus abis ya semua baju kita lah itu kita bakal rutin nyuci di sana gitu. Terus banyak yang nanya persiapan khusus kalau buat anak, khususnya anak ya, ini mungkin yang nonton para moms. Untuk anak pada saat traveling, kalau diaper aku selalu bawa 1 bungkus utuh. Tapi di sana kalau kurang, dan pasti kurang, itu tinggal beli, bisa di Donki atau di drugstore. Terus abis itu snack
harus bawa banyak cemilan, yogurt, pokoknya yang dia suka itu aku juga bawa di tas pada saat ke pesawat maupun stok buat di sana. Terus tisu basah yang hand and mouth, yang antibakteri itu juga penting banget. Hand sanitizer anak itu juga wajib, apalagi kalau misalkan musim dingin kita kan harus ekstra jaga-jaga ya. Jadi untuk tangan, cuci tangan, dan supaya Akio nggak kedinginan, aku juga bawain selimutnya yang on the go blanket dari Uniqlo. Itu tuh semi water repellent, jadi kalau misalkan kena air tuh aman. And yes, gendongan juga wajib dibawa. Walaupun sekarang Akio udah jarang pakai gendongan kalau di Jakarta. Bawa ya? Tapi wajib banget karena kayak di trip kemarin sempet tuh ada masanya dia ketiduran harus digendong, nggak mau di stroller, terus encok ya megangin tanpa gendongan. Terus juga alat untuk cuci botol, terus deterjen anak, terus cutlery soap anak. Kurang lebih seperti itu persiapannya. Sisanya ya balik lagi ke setiap anak aja sehari-hari butuhnya apa. Misalkan ada bantal kesukaan dia yang dia selalu pakai, itu juga dibawa aja biar nyaman pas trip gitu. Kalau stroller kita juga akan bawa stroller Tule Shine kita yang full size, karena saran dari kita kalau ke Jepang stroller tuh harus yang full size ya, jangan yang kecil. Karena apa? Supaya pada bisa saat kasih gantungan, jadi emaknya bisa belanja banyak. itu Nah, di satu, situ. bisa Ya kan? bawa banyak belanjaan. Tapi kan di Jepang mostly jalan kaki, kecuali emang tipenya yang liburannya pakai taksi ya. Tapi kalau kayak kita yang jalan kaki dan naik kereta, full size stroller itu lebih enak karena bisa didorong, naik turun kereta lebih gampang, di jalanan juga lebih enak, dan anaknya juga lebih nyaman gitu biasanya dibanding stroller yang kecil. Ya, gitu aja kurang lebih persiapannya, mirip-mirip sama tahun lalu, cuma ada sedikit yang ditambah-tambahin supaya sama menyesuaikan dengan musim yang akan kita datengin. Pastinya musim dingin ini kayaknya bakal lebih sering di indoor kita ini kayaknya. Ya. Mungkin ya, we'll see ya, semoga ya. We'll see lah. Bismillah deh Bismillah. pokoknya, bismillah. Sehat-sehat ya Allah. Ya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah pernah nonton. Pokoknya kita bakal ada playlist Japan 2025. Stay Amin. tune aja di playlist tersebut. Bakal ada tayangan vlog-vlog terbaru terus setiap minggunya. Iya. Dan ini mungkin akan menemani teman-teman pas bulan puasa juga ya. Kedepannya kan bulan puasa nih, bulan Iya, Maret. benar. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang udah pernah nonton. Sampai jumpa di vlog Jepang berikutnya. Thank Bye you for bye. watching. See you. Bah, kalau Akio. Nggak ada dia, nggak lucu ya. Harusnya dadah. Nih Mas Kini, Akio bilang dadah. Bah.